Bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus beradaptasi dengan new normal life ini, maka yang perlu kita kuatkan dalam diri kita dan keluarga kita adalah kemampuan kita untuk memiliki benih-benih resiliensi yang tinggi. Nah, sayangnya tidak semua keluarga bisa menanamkan benih resiliensi ini ke dalam diri anak-anak dan anggota keluarganya. Resiliensi adalah satu proses yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh, Mbak Nisa. Jadi anak-anak yang mudah menyerah, anak-anak yang mereka mudah merasa tidak berdaya, ternyata itu dipelajari. Jadi Seligman mengatakan bahwa pola asuh yang salah menyebabkan anak belajar untuk merasa tidak berdaya sejak kecil. Bagaimana contohnya? Jadi ketika misalnya nih seorang anak usia dini, anak-anak dari mereka kecil, mereka mau pakai sepatu sendiri, lalu ibu atau mau pakai baju sendiri, ibunya bilang, "Aduh, jangan pakai baju sendiri, kamu tuh kalau pakai baju malah acak-acakan, nanti berantakan semua." Atau ada mau makan sendiri, misalnya mau ambil sesuatu sendiri dari tempatnya, ibunya bilang, nggak boleh adik-adik, nanti malah pecah gelasnya, nanti pecah piringnya gitu ya. Jadi secara tidak disadari orang tua yang terlalu protektif, mereka sangat membatasi kemampuan anak untuk belajar sampai mahir, sehingga dampaknya anak belajar untuk tidak berdaya dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan terus-menerus dari tahun ke tahun, mau lulus SD misalnya, "Aduh adik, jangan belajar sampai terlalu malam, nanti kamu sakit. Mama aja nanti yang sholat tahajud sama puasa, kamu nggak usah, kamu jaga diri kesehatan baik," misalnya kayak gitu ya. Iya. Nah, ini membuat anak belajar untuk merasa tidak berdaya gitu. Jadi salah satu cara kita sebagai orang tua di rumah untuk bisa menumbuhkan rasa berdaya dan bibit-bibit resiliensi dalam diri anak adalah ajari anak untuk sering mungkin mengalami ketidakenakan dalam hidup. Jadi mengajari ini bukan berarti tanpa pendampingan dan tanpa support gitu ya. Jadi sebagaimana sebuah kepompong yang akan keluar menjadi kupu-kupu, dia harus berupaya sekuat tenaganya untuk keluar dari bungkusnya, dari kepompongnya itu. Ketika misalnya kita bantu untuk keluar, ternyata itu malah membuat si calon kupu-kupu ini menjadi tidak mengeluarkan enzim-enzim di dalam tubuhnya yang bisa menguatkan sayap, sehingga dia akan lahir prematur dan menjadi kupu-kupu yang tidak bisa mengepakkan sayapnya karena enzim-enzim yang menguatkan sayapnya itu tidak berfungsi. Sehingga anak-anak kita pun begitu. Jadi untuk bisa mereka tumbuh menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang tinggi, mereka perlu menghadapi kondisi-kondisi sulit di dalam hidupnya, tapi dengan tetap support dan pendampingan serta cinta yang optimal dari kedua orang tuanya. Tanpa ini, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang manja, yang mereka sangat mudah menyerah dan tidak mampu bertahan dari berbagai macam kondisi sulit yang dihadapi. Padahal sebagaimana kita tahu, tidak ada satu orang tua pun yang umur hidupnya mereka pasti akan selalu mendampingi anak-anaknya. Anak-anaknya pasti butuh untuk berkembang, bertumbuh seorang diri di satu masa nanti. Sehingga kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan. Nah, kemudian Mbak Nisa, selain resiliensi, kita juga perlu melatih anak-anak kita dan diri kita sendiri, terutama karena kita menjadi teladan buat anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu melatih untuk bisa berpikir fleksibel. Sebenarnya ada kaitannya sama resilient, Mbak. Jadi kalau orang-orang yang mereka seperti kaca tadi ya, mereka cenderung orang-orang yang kaku gitu. Jadi orang-orang yang ketika sudah berpikir A, mereka tidak lagi punya alternatif B, C, D, E, F, G sampai Z. Tetapi orang-orang resilient, mereka selalu punya kemampuan untuk melihat bahwa selalu ada pintu lain selain pintu yang ada di hadapannya gitu. Jadi satu pintu tertutup, orang resilient akan melihat ada begitu banyak peluang lain yang bisa dia manfaatkan. Nah, berpikir fleksibel dalam masa pandemi ini menjadi salah satu yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita tidak melatih diri kita untuk berpikir fleksibel, berpikir lentur, maka kita tidak cukup mampu untuk menemukan berbagai macam peluang, karena perubahan kan sedemikian drastis ya. Bahkan di era sekarang ini tidak ada satupun yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita untuk berpikir fleksibel, maka kita akan menjadi sangat rentan. Kita menjadi sangat pencemas, menjadi sangat mudah stres, karena apa yang kita pikirkan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di
lingkungan fenomena di sekitar kita, sehingga menjadi orang yang bisa terus berpikir lentur, berpikir fleksibel, berpikir alternatif menjadi salah satu kunci penting untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi new normal life sekarang ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa melatih anak-anak kita agar mereka mudah berpikir lentur? Sejak awal kita bisa memberikan berbagai macam stimulasi. Misalnya kalau pada anak usia dini misalnya. Nah, anak usia dini kan prosesnya masih tahap eksplorasi ya. Sebenarnya di antara kita semua fase perkembangan yang paling fleksibel, paling lentur itu di anak usia dini. Mereka, Mbak Nisa pernah lihat anak usia dini memanfaatkan sapu? Anak usia dini memanfaatkan sapu untuk apa? Pengetahuan Mbak Nisa yang pernah Mbak Nisa lihat. Iya, biasanya buat terbang-terbang. Bisa buat terbang-terbang. Ada lagi? Buat ini gitar. Buat itu. gitar Iya. gitu ya. Tapi kalau orang dewasa, ibu-ibu misalnya memanfaatkan sapu untuk apa? Maksud sapu biasanya untuk menggertak buah hatinya ya. Untuk mentung ya. Iya, pengalaman ini Ibu ya. Aduh, KDRT berarti korban KDRT ya. Oke, jadi kita lihat ya, jadi betapa anak usia dini mereka karena oleh Allah itu sudah diberi seperangkat alat bertahan hidup yang sangat bagus sebenarnya. Fase usia dini itu merupakan fase yang paling optimal untuk berpikir lentur. Jadi mereka bisa memanfaatkan, melihat berbagai peluang itu menjadi sangat kreatif dan inovatif gitu. Sayangnya seringkali orang tua nih yang mematikan benih-benih berpikir lentur pada anak usia dini. Misalnya saat anak usia dini kita bermain sapu tadi ya, untuk terbang, untuk mic, untuk gitar misalnya, ibu kita bilang, aduh kotor kuman, jangan boleh itu, nggak boleh itu kotor, itu cuma untuk nyapu misalnya kayak gitu. Sehingga yang tadinya dia bisa berimajinasi, berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru dari satu alat yang dia lihat, itu menjadi terputus karena kekakuan orang tua dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya lagi ketika anak usia dini memanfaatkan meja untuk panggung misalnya, atau untuk rumah-rumahan, atau untuk berbagai macam kegiatan mereka, misalnya untuk bis-bisan dan lain sebagainya. Orang tua, aduh jangan, meja itu cuma untuk naruh makanan, nggak boleh pamali, orailo kata orang Magelang ya, gitu. Sehingga ini yang kemudian membunuh kreativitas. Iya, membunuh stimulasi untuk berpikir lentur pada anak usia dini. Sehingga ketika anak kita kemudian sejak dini selalu dibiasakan kalau pensil hanya untuk menulis, maka kemudian benih-benih berpikir lenturnya untuk bisa melihat segala sesuatu itu punya peluang berbagai macam hal menjadi sedikit demi sedikit terkikis. Nah, ini akan terus berlangsung di rumahnya, orang tuanya begitu. Nanti tambah guru sebagai orang tua di sekolah juga semakin menekan lagi kreativitas dan daya imajinasi anak dalam berpikir lentur, sehingga akhirnya yang tadinya kita semua punya tools untuk berpikir lentur karena sudah dianugerahi oleh Allah untuk bertahan hidup itu, ternyata akhirnya terkikis dengan perlahan-lahan. Semakin usia kita besar, semakin kemampuan berpikir lentur ini semakin sedikit ataupun rendah. Nah, ini yang kemudian membuat ketika kita menghadapi situasi baru seperti sekarang misalnya, kalau bepergian harus sekarang mau tidak mau harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer dan lain sebagainya ya, sebagai protokol kesehatan. Nah, kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang menyusahkan karena itu tidak sama dengan yang sekian puluh tahun kita alami sekarang, kita akan merasa terganggu atau terhambat dengan protokol-protokol kesehatan di new normal life ini.